Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Koma Ayudela Pustadewi, absen 31. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian apa itu bela negara. Secara umum, bela negara dapat diartikan sebagai suatu konsep yang disusun perangkai perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Dalam Indonesia sendiri, pengertian bela negara merupakan suatu sikap dan perilaku warga negaranya yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan adanya bela negara yaitu untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara, untuk melestarikan budaya, dan untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut merupakan implementasi sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu meningkatkan imam dan takwa pada agama yang dianut oleh setiap individu. Di Indonesia sendiri, kita bebas memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing yang sudah disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu juga sebagai perwujudan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Kita sebagai generasi muda harus rajin dan giat belajar agar mampu meneruskan perjuangan para pendiri negara yang sudah memberikan kemerdekaan, dan kita harus membuat bangsa Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi daripada sebelumnya. Yang ketiga yaitu mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Di masa pandemi ini tentunya banyak peraturan-peraturan baru yang diberlakukan di Indonesia seperti 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita harus mengikuti semua peraturan tersebut agar pandemi ini cepat berakhir dan semua bisa berjalan kembali lagi secara normal. Namun, masyarakat Indonesia masih banyak juga yang tidak mematuhinya. Yang keempat yaitu menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kita sebagai anak Indonesia harus bangga terhadap seluruh kekayaan bangsa yang dimiliki, seperti budaya, adat istiadat, suku, maupun kekayaan alam. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan batik. Batik merupakan kain yang berasal dari warisan budaya Indonesia. Kita harus menjaga dan melestarikan agar terus dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Yang kelima merupakan menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis di lingkungan sekitar. Dengan menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis, maka akan tercipta lingkungan yang nyaman dan tentram. Kita harus saling menghargai dan menghormati tetangga satu sama lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan baik itu dari ras, suku, maupun agama. Harus menumbuhkan sikap toleransi agar tidak terjadi disintegrasi. Yang keenam yaitu membentuk fisik yang tangguh. Berolahraga merupakan salah satu cara agar dapat membentuk fisik yang tangguh. Dengan kita rajin berolahraga, maka kita dapat menjalankan aktivitas yang bermanfaat bagi lingkungan dan negara Indonesia sendiri. Yang ketujuh yaitu bersikap ramah dengan menerapkan senyum sapa salam, yang merupakan aksi bela negara dalam perwujudan Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Namun, di masa pandemi ini, kita tidak boleh berjabat tangan dengan orang di sekitar kita, karena harus waspada agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Yang kedelapan merupakan
menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan aksi bela negara sebagai perwujudan cinta tanah air kepada negara Indonesia, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menciptakan lingkungan yang go green. Yang kesembilan merupakan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dengan kita menerapkan hal tersebut, maka itu merupakan bentuk aksi bela negara sebagai perwujudan sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan keputusan yang dihasilkan dalam melaksanakan musyawarah akan bersifat adil. Dan yang terakhir yaitu bijak dalam bersosial media. Kita harus bijak bersosial media, jangan suka menyebarkan berita yang tidak pasti atau hoax, dan tidak mudah percaya dengan berita tersebut dengan cara mencari informasi lainnya terlebih dahulu. Dan kita juga harus pandai dalam memilah-milah berita yang ada atau tersebar. Baik, sekian contoh video implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai generasi muda harus mewujudkan aksi bela negara untuk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye-bye.